Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat channel Muhammadiyah Temanggung yang berbahagia, pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita bersyukur tentu memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk melakukan khairun amalan, amalan-amalan terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat channel Muhammadiyah Temanggung yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita kembali untuk mengkaji tentang tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs itu? Secara etimologis adalah membersihkan jiwa, memperbaikinya dan menumbuhkannya. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik serta mengembangkan potensi yang baik pada jiwa manusia. Kalau kita telusuri, ada dua dimensi manusia. Yang pertama adalah dalam dimensi materi. Dalam dimensi materi ini juga sering disebut dengan dimensi hewani. Dimensi yang kedua adalah dimensi spiritual, yang dalam filsafat dinamakan dengan ruh atau nafs. Nafs inilah yang kemudian di dalam konsep ilmu jiwa disebut dengan jiwa itu sendiri. Al-Quran di dalam surat As-Sam ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Al-Quran surat As-Sam ayat 7 sampai 10 menerangkan tentang adanya daya tarik-menarik antara kekuatan jahiliyah atau kekuatan al-batil dengan al-haq, setiap manusia atau setiap insan. Al-haq itu digambarkan sebagai kekuatan yang memiliki satu sumber. Apa itu sumbernya? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan az-zulumat, kesesatan dan kegelapan, itu memiliki berbagai sumber, dan itu tentu bentuk-bentuk atau jalan-jalan kesesatan yang timbul dari syaitan. Nah, marilah kita coba kaji, sahabat channel Muhammadiyah Temanggung yang berbahagia. Di dalam diri manusia itu ada kekuatan diri, ada strength, ya. Apa itu kekuatan diri kita? Kekuatan diri kita atau kekuatan diri pada manusia itu yang juga merupakan fitrah, adalah sesuatu yang setiap diri itu memiliki kekuatan menjadi orang-orang yang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan potensi ini dibawa semenjak dia berada di dalam kandungan ibunya. Hal ini secara tegas di dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Inilah sebuah perjanjian Allah dengan janin yang mengatakan, apakah kamu mengakui aku ini Tuhanmu? Benar, aku mengakui bahwa engkau Tuhan kami. Inilah potensi fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia, bahwa mereka punya kekuatan diri untuk menjadi orang-orang yang baik.
Yang kedua, yang juga perlu kita ingatkan, di samping potensi yang baik, ya, potensi takwa itu, manusia juga punya kelemahan. Ya. Dia punya kelemahan diri. Nah, apa saja kelemahan diri pada manusia? Kelemahan dirinya antara lain adalah manusia itu bisa bersifat lalai atau bisa bermegah-megahan. Yang bermegah-megahan itu kemudian menjadikan mereka lalai. Firman Allah di dalam surat At-Takatsur yang hafal ya kita di dalam surat itu, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sahabat channel Muhammadiyah Temanggung yang berbahagia, kalau kita nanti membuka tafsir Ibnu Katsir, ini asbabun nuzulnya ada dua kabilah dari kaum Ansor yang saling membanggakan hartanya. Kemudian mereka saling mengecam, orang yang saling berlomba dan membanggakan hartanya itu, kemudian untuk bisa mereka ingat untuk tidak saling bermegah-megahan, saling berlomba-lomba. Nah, oleh karena itu setiap orang, setiap manusia itu tentu juga harus bisa mengendalikan dirinya untuk tidak saling membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan jabatannya, pangkat, kedudukan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, bahkan di dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang 100, Allah juga mengingatkan orang itu di dalam rangka memperoleh sesuatu itu harus dengan cara-cara yang baik. Orang tidak hanya mendapatkan jumlah yang banyak, tetapi dia juga harus memperhatikan bagaimana mendapatkan harta yang banyak itu. Maka Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang 100 mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yastawil khabitsu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabits fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik itu, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, di samping kekuatan, kelemahan, manusia itu punya opportunity, punya peluang. Maka konsep tazkiyah itu merupakan konsep yang dinamis. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memurnikan dan membentuk diri. Bulan Ramadan itu bisa kemudian menjadi sarana tazkiyah. Mengapa bulan Ramadan bisa menjadi sarana tazkiyah? Karena kalau kita kemudian mengacu dari arti saum atau siam, itu artinya mereka dilatih, dituntun untuk menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Tetapi ada juga perbuatan-perbuatan yang juga harus dikendalikan, yang bisa mengurangi atau merusak pahala puasa. Apa itu? Antara lain adalah dengan kebiasaan menggunjing, dengan berkata bohong, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas ya, kalimat-kalimat yang kemudian bisa menyakiti, melukai, dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat channel Muhammadiyah Temanggung, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan itu sebagai sarana penyucian jiwa, bulan Ramadan sebagai sarana tazkiyatun nafs, agar kita kemudian bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat channel Muhammadiyah Temanggung yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.